Jadi kekecewaan kita saya siap menelan sendiri, saya bilang. Tapi kalian harus berjuang untuk rakyat Banten terkait PIK 2. Itu pihak Lukman atau pihak satunya itu nggak diajak kan ya? Cuma pihaknya Lukman aja kan ya? PKP sama yang satunya nggak diajak? PKP itu ya kita, PKP itu saya, rombongan saya. Itu nggak diajak kan? Ide semuanya itu awalnya dari kita. Ya bukan nggak diajak ya, wong disuruh diem. Ya gimana kita kalau disuruh bareng-bareng sama Dias? Ya alhasil sudah naik terus. Jadi ya sudahlah. Jadi ya selama 2 bulan ini merasa dipermainkan kita. Tapi ya kita nurut di maslahatil am, di maslahatil muslim ini kita siap ngalah gitu. Ya sudahlah kita ngalah. Makin kesini kok makin kesono gitu. Tapi nanti juga lucu juga kan, nanti Yai Sarif gimana ngomongnya juga nanti kan lucu juga nanti. Ketemu pihak baru tuh, ketemu anu. Ya. Susah. Ya selevel beliau aja harus nurutin orang yang punya duit. Ya ternyata. Jadi kemarin saya kan ada termasuk nge-post itu foto ya dengan keluarga Kesultanan Banten. Prinsip saya tuh begini, brother. Saya ditarik di keluarga Kesultanan pihak Sultan Bambang Wisanggeni, oke. Karena prinsip saya kawan-kawan kan udah paham, oke ikut. Terus membentuk acara kaul, bahkan sempat saya ditunjuk jadi ketua umumnya, oke saya ikutin. Ternyata saya ditarik keluarga Kenadiran di barisan apa jempol nih ya, nggak dipakai di Banten. Oh, saya keluar. Oh kalau nggak dipakai keluarga Kenadiran, saya keluar. Ya sama sama keluarga atau saudara, saya keluar. Lo kenapa Kang Maesa? Terus pada nelpon, kenapa Kang Maesa? Saya tidak mungkin menjalin ikatan baru terus menyebabkan ikatan lama terputus. Itu nggak ada di kamus saya. Saya tidak bisa memilih Kenadiran dengan Kesultanan, nggak bisa. Kenadiran orang tua saya, Kesultanan orang tua saya. Jadi saya nyari aman, saya nggak mau ikut terlibat kalau membuat ketersinggungan keluarga Kenadiran. Berarti di Banten itu polemiknya mirip-mirip dengan di Cirebon kan ya? Mirip, cuma nggak berat. Di Banten nggak berat. Bisa dikondisikan. Nah, di Banten itu bisa. Wong kayak Abah Jempol walaupun keras tegas, Abah Jempol mindsetnya rakyat. Itu kenapa saya masih manut ke Abah Jempol. Jadi Abah Jempol punya standar gitu ya tentang menilai orang. Saya sama. Tapi penilaian kita itu akhirnya kita sampingkan gitu loh. Kalau nanti arahnya rakyat kepentingan, oh ya sudah apa-apa lah gitu. Jadi ya saya mundur dari kepanitiaan di Banten karena saya mah ngebeo juga kan. King tahu bukan nyari panggung, bukan pengen kenal kontraktor, bukan pengen kenal pemborong, bukan pengen kenal orang kaya. Jadi cuma untungnya kemarin Kesultanan lalu ngadain rapat kan sama Pak Said itu. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Termasuk ini nih, Erlangga ini sudah saya tarik waktu saya ditunjuk jadi ketua panitia audit. Nanti temenin saya. Gitu. Waktu kemarin sama Pak Said itu rapat di Kesultanan Banten di rumah Abah Fatul Azim, itu kan setelah saya ngamuk gitu. Karena 2 kali rapat tidak ada pernyataan menolak PIK 2. Enggak mau berstatement. Nolak keluarga besar Banten, mau Kenadiran pun nolak. Makanya kemarin satu itu nodos itu. Siapa tuh? Bagus Hasan Fuad. Jadi kita tunggu ini 5 hari lagi. 5 hari. Gus Arya mang ngerayu Gus Arya. Enggak silau rayuan. Dan sayangnya obrolan Gus Arya saya pikir obrolan di belakang layar, ternyata obrolan live sama si Inyong itu. Bahwa nanti saya akan dijadikan juru tombak layaknya Gus Abbas. Saya nggak gila panggung.
Kang Tos, Siap, Kang Tos. Bu. Siap. Jadi saya memutuskan, kayaknya kemungkinan besarnya saya memutuskan ini, bukan tidak mungkin saya pindah kubu ke Kiai Imad kayaknya, ke PWI ini. Prediksinya ini. Pusing buruk lah Nah, lihat tetap harus penyeimbang kan ya. parah nih, apalagi di dalam sendiri kalau ngeliat gimana ya, jadi ngerasa jujur terus terang ini dalam seberapa hari pas semenjak tahu bahwa ada dari bagian dari keluarga besar sendiri itu yang termasuk itu, jujur ada nangis kan sendiri. Nah iya, kemarin kan mereka mempersoalkan Habib Usman bin Yahya. Ya apa bedanya? Nah semuanya embrut. Lo ya nesek lah, makanya kita saya bilang gimana ini Pak, mau saya yang ketanggapi, kata Pak Jempol, wis tanggapi silahkan, tapi yang sopan ya, sopan dulu kan. Makanya saya masih sopan. Kemarin ternyata anaknya itu hadir di live saya itu sebelum tumbang aku, anak perempuannya itu hadir. Pokoknya yang merugikan masyarakat dan mengkritik kayak kan pokoknya. Nah. Banyak hal sebenarnya yang tidak bisa saya omongin di publik. Tapi ya alhasil, kenapa selalu dan selalu mereka mementingkan kelompoknya, bahasanya selalu umat gitu. Akhirnya kalau dapat informasi sesuatu ya yang valid, nggak omongin di publik, itu menghindari fitnah. Kita itu diamnya itu karena kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok saya. Makanya saya nggak punya kelompok saya apa yang saya pikirin? Saya nggak mikirin kelompok saya. Kelompok siapa yang saya pikirin? Nggak ada. Dari beberapa temen juga ada juga yang dari kalangan habaib juga nanya itu benar tuh kok bisa begitu segala macam, aduh karena nggak bisa, saya nggak bisa jawab Kang. Mungkin sekitar sebulanan lah nanti Kang Tos, saya nanti akan memantau terus. Semoga dalam sebulan ini, kemarin kan ada barusan ya Ormas BPKB memberikan klarifikasi. Nah sebelum itu saya ada data 6 ormas tanda tangan kesepakatan di atas meterai. Saya terima data dikirimin, cuma saya digodok dulu, nggak sembrono ngomong, nggak setiap informasi kita up di medsos. Nah ternyata kan alhamdulillah kehati-hatian saya terbukti. BPKB Serang, Banten memberikan klarifikasi bahwa tidak mendukung PIK 2. Ya untung saya kan nggak ceroboh. Kita catetin aja udah Pernah ada obrolan sama Kang Tusimam? belum? Lagi banyak masalah kan Gus di Banten. Iya, banyak masalah. Perkara aku juga kayaknya kalau di aduh ampun deh. Kita bisa Banyak masalah. Susah, belum selaras. Coba kalau selaras prinsipnya adalah kepentingan rakyat dulu. Iya, masih Ini ngetas. masih ngurus pribadi sama kelompok. Ya, rata-rata. Kenapa sampai detik ini saya menolak PIK 2? Belum gandeng sana, belum gandeng sini. Kita nggak pernah tahu siapa yang suaranya. Karena cara nyari duit sekarang yang paling gampang ya dengan teriak. Nah khawatir orang lain dokon nanti. Terserah. Bagaimana kalau yang lain teriak itu ternyata agar dipepet aguan? Kita siap ya ngobrol dengan aguan, tapi bukan dengan ormas, bukan dengan saya, nggak perlu. Dengan keluarga besar kesultanan jangan satu orang. Ngobrol di Kenadiran, di Masjid Agung rapat. Nah nanti kesultanan tugasnya mendikte aguan, gitu loh. Mendikte. Oh boleh dilanjutkan, tapi syaratnya bla 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 gitu loh. Tapi dari pihak pengembang PIK 2 itu sama sekali belum ada
kuning gitu Kang buat mendekati pihak kesultanan atau apa gitu? Sudah, tapi sistemnya perorangan. Saya tahu beberapa toko mau dideketin itu, tapi sifatnya pribadi gitu, perorangan. Udah dari kemarin kita tahu, cuma yang lain ngumpet. Ini Haji Hasan Fuad main speed, yang lain pada ngumpet-ngumpet. Kita pengennya kalau ketemuan secara resmi dengan keluarga besar kesultanan, gitu loh. Baru pertemuan yang benar. Lah kan kemarin juga ada anak buahnya Aguan naik di live saya mau mempertemukan saya, malah saya marahin kan. Nah ya buktinya ketika Haji Hasan ngomong gak ada raja di Banten, gak ada raja, ya kesultanan pada diem, saya yang jadi bemper, saya yang ngebela, saya yang gak terima. Kang Entus, kalau berbicara pribadi ya, pengennya saya mah yang jadi sultan tuh Bagus Fatul Adin, Abah Fatul Adin, pas. Kalau enggak, Abah Jempol. Cuma kan saya harus ngalah selera saya. Enggak guys, sesuai peraturan B. Ya wis, siapapun kita dukung. Ya intinya cari pilihan itu dalam artian yang suara. Umpama dibuat pemilihan suara kecil-kecilan itu gimana kan? Namanya bukan raja tuh, bukan sultan. Nah ini Mas Haji no. Nah, Abah Fatul Adim itu orangnya tahu diri banget. Ya nggak bisa saya ya wong masih ada ini kok. Ya inilah. Nah artinya dan beberapa kali kalau saya perhatiin ya Kang Esa, Abah Fatul Adim ini selalu bersuara gitu loh ketika ada, termasuk Abah Jempol. Ya dasarnya banyak ya, banyak orangnya. Jadi ya yang banyak punya integritas, punya idealisme. Mungkin beberapa orang ya nggak punya prinsip, akhirnya main mau dideketin, dengan mudahnya bersuara gitu loh, mendukung PEK 2 yopo iki. Saya katakan semuanya raja yang satunya mengalah, menyerahkan kekuasaan ke raja satunya, itu bisa nggak Kang bikin politik seperti itu? Bisa, kalau begitu bisa kalau jadi tahta diturunkan ke siapa, boleh kalau begitu boleh. Ya kayak Pangeran Cakrabuana itu diturunin ke yang Syarif itu kan bukan anak raja. Syarif Hidayatullah itu bukan anak raja, anak gubernur luar negeri. Di Cirebon Syarif Hidayatullah itu bukan anak raja, tapi cucu Prabu Siliwangi. Nah tahtanya itu limpahan, dan ternyata berhasil yang melimpahkan, benar. Syarif Hidayatullah bisa memimpin Cirebon gitu. Kalau cara pemilihan namanya bukan kesultanan, bukan sultan, namanya udah anggota dewan sama gubernur, bupati. Ya ada kalanya kita harus ya tunduk kepada ketentuan lah, istilah mereka pepakem. Ya mirip-mirip penyerahan kekuasaan Ali ke Muawiyah gitu Bang. Iya bisa, kalau diserahkan bisa. Tergantung siapa yang legowo itu. Boleh. Ya tapi kan itu malah lebih sulit ya daripada menyatukan. Tapi ya kalau prinsip saya sebenarnya yang penting ada sultan, didorong, mau ditolak. Jangan kan ditolak satu, itu Bagus Hasan Fuad, ditolak 1000 juga nggak masalah sebenarnya bagi saya mah. Jujur Kang, semenjak ada bagian daripada keluarga Kesultanan Banten itu yang ikut mendukung tuh, saya tuh di TikTok tuh sebenarnya itu udah muak sebenarnya itu, benar. Nah, iyalah. Makanya sekarang narasi yang dibangun adalah kita shock terapi mereka bahwa pendukung PEK 2 kita narasikan sebagai pengkhianat rakyat Banten. Jadi ya biar mereka mikir. Makanya alhamdulillah sekarang BPKB berspeak up. Pentingnya di situ. Jadi jangan dikira Mbruter tuh nggak berdampak.
Apa mau mereka dicatat dalam sejarah sebagai pengkhianat? Tidak. Hah? Sekarang 100 tahun ke depan, keturunannya malu-malu semua tuh. Nah, iya, makanya sekarang yang dibangun narasi. Jadi kayak Israel. 100 tahun ke depan. Makanya sekarang yang dibangun narasinya pembela PIK 2 pengkhianat rakyat Banten. Ditantang aja siapa yang mau dukung PIK 2, biar kami catat namanya dalam sejarah. Narasinya teknisnya bagaimana, tapi poinnya begitu. Saya mah berupaya ngelurusin sejarah perkara Kang Sultan Haji yang dituduh pengkhianat. Malah. Allahu Akbar ya Rasulullah. Nah kayak Sultan Haji itu kan beredar kisah menentang orang tuanya sendiri kan. Nah itu kan belum clear sampai sekarang. Ya gimana mau ini kan gimana mau khianat kalau uang diasingkan ke Sri Lanka, Ceylon sono kok. Sampai makamnya juga ada di sana kok aslinya kok. Dan meninggalnya lebih dulu Sultan Haji dibanding Sultan Agung. Iya, termasuk jasadnya juga masih simpang siur Sultan Ageng Tirtayasa juga. Allah. Terus ngumpul lah pada Syawal pertengahan Kang. Atau gimana Kang? Rencananya mas saya mau bikin ormas ini. Silaturahmi, tatap muka, ngobrol. Karena ternyata mereka sudah memandang kekuatan Embruter ini, jadi mending lebih terorganisir lah. Gimana mau semangat, Kang King? Mungkin kalau Kang King ada di posisi saya mungkin, aduh. Lawong orang lain kok yang bukan bagian daripada Palang Besar itu mati-matian kok ini lah iya ya Banten lah kok ini gitu loh yang bikin miris tuh itu loh. Orang luar bela mati-matian itu bagus sendiri, yang ngomong punya harapan itu imajinatif, harapan itu imajiner. Berharap kok ke non muslim, berharap kok ke proyek kontraktor, itu kan namanya kalau nggak tomak ya tulul amal. Kok ngarep-ngarep kok ke manusia. Iya kiai kok begitu. Kalau nggak salah itu udah 3 menteri yang ngomong tuh ya, termasuk 3 menteri. Apa Audi terus sama apa lagi tuh? Lupa saya tuh. Mana mau ini kok udah ada kecurigaan udah banyak kok. Maaf izin naik. Ya. Saya juga dari Majalengka ikut mendukung IB. Siap. Bisa bela PIK 2 itu namanya tuh bagus kagetan. Kita kasih gelar nanti. Bisa oke bodoh amat, mohon maaf. Bukan sentimen pribadi ini. Kenapa saya sebut tuh bagus kagetan? Saya sedikit saja jelasin ya. Aguan itu semestinya memberikan harga untuk tanah adat dan wilayah tanah kesultanan itu kepada kesultanan yang disebut biaya kerohiman, bukan jual beli, bukan biaya kerohiman. Kalau 15.000 per meter sampai seputaran Banten itu nilainya bisa menghidupi rakyat Banten, mensejahterakan Banten. Nah artinya yang saya perjuangkan mah itu Kang Fahmi, itu silakan bangun, tapi sesuai semestinya, sesuai undang-undang yang berlaku. Dan dana itu nggak bisa dimiliki pribadi. Makanya kemarin kan saya ngomong, kalau nilainya, ini ngitung nilai kecil dulu ya, 30 triliun aja. Kalau 30 triliun, saya persilahkan, silahkan untuk para Tubagus, untuk Banten, 10 triliun, 20 triliun untuk rakyat, 10 triliun untuk membangun perusahaan. Ya 10 triliun itu untuk bangun keraton, untuk bangun jalan-jalan. Silahkan ambil. Mau 1 miliar tuh. Silahkan, mereka harus kaya. Mereka nggak boleh jadi mental orang miskin. Nggak apa-apa. Ambil tuh bagus, 1 miliaran satu orang. Ambil. Bangun keraton. 20 M untuk seluruh rakyat Banten. Bikin perusahaan.
perusahaan milik Kesultanan untuk Banten, manajemen sistemnya tuh bagus pun digaji di situ untuk kesejahteraan rakyat Banten. Kan begitu yang saya perjuangin, yang saya perjuangkan. Iya. Intinya kan selama pembangunan apapun itu, selama tidak menabrak apa sih namanya peraturan dan ketika pembangunan itu benar-benar mensejahterakan Membangun. rakyat, ya Silahkan, kan alasannya mensejahterakan rakyat, mengurangi pengangguran. Nah, jaminannya apa? Kan belum tentu, maka keluarkan dulu aguan duitnya. Nah, Biar itu. yang mengelola kesultanan gitu, silahkan ayo. Saya yang awal tenang, insya Allah saya nggak silau mau duit 5 tumpuk, mau 5 gunung. Saya yang awal. 20 triliun untuk rakyat Banten, 10 triliun dibagikan, 10 triliun bangun perusahaan. Yang kedua, seluruh pekerja di PIK 2 harus dalam pengawasan kesultanan. Artinya pegawai yang ada di situ harus melalui kesultanan. Selain tenaga ahli nggak boleh orang luar. Yang ketiga, setelah berjalannya PIK 2 harus dalam pengawasan kesultanan. Kasih pos-pos kesultanan di setiap titik. Jadi yang mengawasi tidak hanya pemerintah, tapi juga kesultanan. Silakan berdiri PIK 2 semegah apapun. Pengawasan keamanan diserahkan tidak hanya pemerintah. Karena mohon maaf, kita ini kalau sudah ke Polri udah nggak percaya, mohon maaf. Mohon maaf. Ke Polri udah nggak percaya. Sepakat, menurut masih percaya sama Polri sampean? Sepakat. Kita nggak percaya. Nah, yang mengawasi jawara-jawara dari kesultanan. Bagaimana kalau ada penyelundupan di laut? Gitu loh. Artinya saya memperjuangkan keamanan Banten, menjaga Banten, mensejahterakan rakyat Banten. Lah ini kayak ada tuh Bagus Hasan, ujuk-ujuk baru diajak makan sate bandeng di Sawah Luhur. Udah nggak bececet, sereceh itu kah prinsipnya. Sama saya juga punya mikirin rakyat Banten, sama. Alhasil aguan harus mau diatur oleh kesultanan. Tidak hanya yang mengawasi pemerintah, tapi ada rambu-rambu, ada peraturan yang disepakati juga dengan kesultanan gitu. Nggak ngelarang silah. Tapi kalau cuma janji tidak mau diatur, toh yang sudah nggak bakalan beres. Rakyat cuma dapat limbahnya doang, cuma tertindas. Masa seorang kiai sebesar itu Bagus Hasan Fuad tidak memikirkan bagaimana budaya mereka pakai celana pokek? Tahu nggak celana pokek? Waalaikumsalam. Celana di atas lutut, baju belahan. Masa seorang kiai itu Bagus Hasan Fuad membiarkan rakyat Banten uang diharamkannya saja, dijaga aja pakaian pada nodos, apalagi dibiar. Dan mereka itu tidak mengharamkan minuman. Nanti muncul barnya, muncul tempat judinya, muncul. Gak beres Banten. Tapi kalau mau diatur, ya mau bikin bar, nggak boleh. Garis besarnya harmonisasi, Kang ya. Ya, bahasa sederhananya harmonisasi. Silakan PIK 2. Tapi selain tidak boleh melanggar undang-undang negara kita, juga tidak boleh melanggar kesepakatan yang dibuat dengan kesultanan. Pengusaha dari luar masuk ke tanah Banten itu sebenarnya dia akan menerima segala konsekuensinya. Nah, mau diatur. Cuma banyak oknum pejabat aja yang terlalu jadi kacung. Coba dikirim ke Abah jempol, ke semuanya, dikirim lagi, di share coba, di share. Kapan Kang lah mau mampir Kang Mas itulah? Iya kan, Akang udah tahu tempat saya, tinggal naik. Akun baru melesu, viewernya sedikit. Iya. Assalamualaikum. Silakan Kang Hamid. Kang Hamid, monggo Kang Hamid. Ya itu benar-benar Bang. Iya. Dari tadi sampai ngedengar Kang Hamid. Iya. Ini akun baru saya ini. Coba berlebihan tidak permintaan saya? Berlebihan tidak? Tidak. Untuk Banten, dan keaguan pun tidak terlalu memberatkan. Tidak terlalu memberatkan. Dan kita juga bukan tipikal orang yang keras kepala. Pokoknya PIK harus nggak boleh dilanjutkan. Enggak juga, kita bukan orang sekeras kepala itu gitu.
Alhasil jika PIK 2 tidak ada jaminan mensejahterakan Banten, nggak usah diterusin. Benar-benar. Kalau nggak ada jaminan, intinya sesederhana itu. Ya Rifki, wis di share aja, di share. Ini akun baru, ini pertama live. Akun baru begini bisa nanjak.